Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama kita akan bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan soal nomor 1. 4/7 ditambah 1/2/3. Langkah pertama nak, kita harus ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. Sudah paham mengubah dalam bentuk pecahan? 4/7 tetap 4/7. 1/2/3. 1 kali 3 tambah 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Berarti 5/3. Oke, langkah berikutnya setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Nah, 7 dan 3 penyebutnya. Masih ingat penyebut dan pembilang? Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Caranya adalah ubah penyebutnya menjadi bilangan yang sama. Bagaimana caranya? Kita cari KPK-nya antara kedua bilangan penyebut tersebut. 7 dan 3. KPK-nya berapa? Kita cari. 7 dan 3 dibagi berapa nak? 3. 1, ini tetap 7 dibagi 7. 1, 1. Ingat KPK, kelipatan persekutuan terkecil dibagi dengan bilangan prima. Ingat, bilangan prima. Terpakai KPK-nya di bilangan pecahan. Kalian harus paham tentang KPK terlebih dahulu. Jelas? Oke. Maka 3 dikali 7 berapa nak? 21. Ini kan faktorisasi primanya. 3 dikali 7 berarti 21. Maka penyebutnya nanti adalah 21. Keduanya ya. Ini jumlahnya tetap. Kita balik lagi. 7 kali berapa yang hasilnya 21? Dikali 3. 4 juga harus kita kalikan 3. Sedangkan yang 3 kali berapa yang hasilnya 21? Kali 7. Maka 5 juga kita kali 7. Paham? Sebetulnya bisa kalian langsung saja perkalian ya. Misalkan 3 kali 7. Tapi bagaimana nanti apabila menjumlah atau mengurangi bilangan pecahan 3 macam bilangan pecahannya. Kalau ini kan hanya 2. 4/7 ditambah 1, 2/3. Coba kalau lagi ditambah atau dikurang bilangan yang lain. Tentunya akan membingungkan. Oke, maka saran saya adalah cari KPK-nya. Paham? Bilangan penyebut tersebut kita cari KPK-nya. 4 kali 3 12, 5 kali 7 35. Jika sudah sama penyebutnya, maka kita tambahkan yang atasnya saja. 12 tambah 35 berapa nak? 2 tambah 5 7, 1 tambah 3 4. Berarti hasilnya 47/21. Ingat, ini bukan pecahan paling sederhana. Ini masih pecahan biasa, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 21 kali berapa yang hasilnya mendekati 47? Kali 2. Kenapa? 2 kali 21, 42. Kalikan 2. 42. Sisa berapa biar menjadi 47? Sisa 5. Atau cara yang pertama konsepnya adalah 47 dibagi 21. 21 kali berapa yang mendekati 47? Dikali 2. 2 kali 21, 42. Dikurangi. Sisanya adalah 5. Atas, bawah, samping. Sama hasilnya. 5/21. 5 dan 21 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Maka inilah hasilnya. Nomor 2. 2,8 dikurang 1/4/5 ditambah 7%. Langkah pertama seperti apa? Kita ubah menjadi pecahan biasa. 2,8 berarti di belakang koma 1 angka. 28/10 dikurang 1 kali 5 tambah 4 9. Berarti 9/5.
ditambah 7% itu berapa, nak? 7/100. Nah, seperti ini yang saya bilang. Kita cari KPK antara 10, 5, dan 100. Pasti KPK-nya 100. Oke, saya sudah paham. Kalian, mari kita lihat contohnya. 10, 5, 100. Masih ingat KPK? Bagi 2 bilangan primanya. Sisa 5, tetap 5 kita tuliskan. Ini dibagi 2, 50. Dibagi 2 lagi. Tetap ini tidak bisa ya, kita tulis 5. Tidak bisa, dibagi 2 tetap 5. 50 dibagi 2, 25. Dibagi 5. 1, 1, 5. Terakhir dibagi 5, 1, 1, 1. Faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kita langsung hasilnya saja. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25. 4 kali 25, 100. Paham kan? Berarti kita tulis per 100. Ini operasi hitungnya pengurangan penjumlahan. Sekarang kita balik lagi. 10 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 10. Maka atas juga kita kalikan 10. 5 kali berapa yang hasilnya 100? 20. Maka atas juga kita kali 20. 100 kali berapa yang hasilnya 100? Ya 1. Berarti atasnya juga kita kalikan 1. 280 dikali 10, 280. Maaf, 28 dikali 10 ya. 9 dikali 20, 9 dikali 2, 18. Tambahkan nolnya, 180. 7 kali 1, 7. Sudah selesai. Tinggal kita hitung. 280 dikurangi 180 berapa, nak? 100 tambah 7. Berarti 107/100. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 107, nak? Kali 1. Sisanya adalah 7. Coba kita cocokkan. 1 kali 100, 100. 100 tambah 7, 107/100. Selesai. Kita ke soal nomor 3. 8/25 ditambah 92% dikurang 3/4. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 8/25 tetap, 8/25. Kemudian 92%, 92/100 dikurang tetap 3/4. Langkah selanjutnya gimana, nak? Kita cari KPK-nya dari penyebutnya. Nih, 25, 100, dan 4. Kita cari KPK-nya 25, 100, dan 4. Dibagi 2. Tetap ini tidak bisa, berarti 25, 100 dibagi 2, 50. 4 dibagi 2, 2. Dibagi 2 lagi di sana. 25 tidak bisa dibagi 2, tetap kita tulis 25. 50 dibagi 2, 25. 2 dibagi 2, 1. Lalu dibagi 5, bilangan prima, ingat, pembaginya adalah bilangan prima. 25 dibagi 5, 5. 25 dibagi 5, 5. 5 dibagi 1 dibagi 5, ini tetap ya, 1. Berarti sisa dibagi 5 lagi, 1, 1, dan 1. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25. 4 dikali 25, 100. Faktorisasinya berapa tadi? 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kita butuh hasilnya ya. Berarti penyebut antara 25, 100, dan 4 itu KPK-nya adalah 100. Kita kembali ke atas. 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Kali 4. Maka 8 juga dikali 4. 100 dikali berapa yang hasilnya 100? 1. 92 juga dikali 1. Tidak boleh berbeda. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kali 25. 3 juga dikali 25. 8 dikali 4, 32. Tambah 92 kali 1, 92. 3 kali 25, 75. Kita hitung. 32 tambah 92. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 9, 12. Kita kurangi lagi 75. 4 kurang 5 tidak bisa pinjam 1. 2-nya berkurang 1, tinggal 1. 14 dikurangi 5, 9.
1 kurangi 7, pinjam 1, satunya berkurang tinggal 0. 11 dikurangi 7, 4. Berarti 49 per 100. Apakah ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran? Tidak bisa. Bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi sampai paling bentuk sederhana. Tidak bisa. Maka inilah jawabannya, 49 per 100. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Perhatikan soal nomor 1. 8 per 15 dikali 2 1 per 4. Langkah pertama, seperti biasa, sama dengan penjumlahan dan pengurangan, hanya nanti selanjutnya berbeda. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 8 per 15 berarti tetap 8 per 15 karena sudah pecahan biasa. 2 1 per 4. 2 kali 4 tambah 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9. Berarti 9 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, jika tadi penjumlahan dan pengurangan kita samakan penyebutnya, maka jika perkalian dan pembagian tidak perlu kita samakan penyebutnya. Lalu bagaimana? Kita kerjakan dengan sistem pencoretan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencoretan, bukan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kenapa tidak seperti itu? Karena nanti kalian akan kerja 2 kali. Maksudnya apa? Ketika kalian sudah hasilkan, lalu nanti kalian sederhanakan lagi. Jika mengerjakan dengan sistem pencoretan, dia sudah paling bentuk sederhana. Paham? Oke. Kita sederhanakan pembilang dengan penyebut. Ingat, di antara keempat bilangan ini, nak, 8, 15, 9, dan 4. Kalian tentunya sudah paham mana pembilang dan mana penyebut. Oke? Mana yang disebut pembilang? Angka atau bilangan 8 dan 9. Kemudian 15 dan 4 ini merupakan penyebut. Boleh kita coret atau kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. Boleh menyilang, boleh dengan bilangan yang sama. Paham? Oke, ini kan bilangan 8 per 15 boleh. Atau kita menyilang 8 dengan 4, 9 per 9 dengan 15. Yang tidak boleh adalah kita sederhanakan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Itu tidak boleh, walaupun bisa dibagi. Paham? Oke, sekarang kita mulai. Yang mau kita sederhanakan yang mana terlebih dahulu? 8 dengan 4. Sama-sama dibagi 4 saja. Kita coret. 8 dibagi 4, 2. 4 kita coret, dibagi 4, 1. Ini sisa 2 dan 1. 9 dengan 15 sama-sama dibagi 3. Kita coret. 9 dibagi 3. 3, 15 dibagi 3, 5. Harus dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh tidak sama. Oke? Masih ada lagi 2, 3, pembilang, penyebut, 5, 1. Menyilang atau 2 dengan 5, 3 dengan 1 sudah tidak ada. Jika sudah tidak ada, baru kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 3, 6 per 5 dikali 1, 5. Selesai, berarti 6 per 5. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, nak? Bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Maka 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Kali 1, sisanya 1. Coba kita cocokkan. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Berarti 6 per 5. Selesai hasilnya. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. 4,8 dibagi 24 per 25 dikali 1, 2 per 3. Angka pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 4,8 berarti 48 per 10. Atau angka di dalam koma ya. Lalu dibagi 24 per 25. Lalu dikali 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. 5 per 3. Oke, selanjutnya kita gunakan sistem pencoretan. Ingat, yang kita sederhanakan pembilang dengan penyebut. Yang mana saja boleh, kecuali tidak boleh kita sederhanakan sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut. Nah, pada soal ini ada pembagian. Boleh kita
coret atau kita menggunakan sistem pencoretan apabila sudah perkalian semua. Nah, bagaimana yang pembagian, Pak? Sudahkah kalian belajar? Jika masih ingat, mari kita terapkan. Jika kalian belum, perhatikan. Apabila bilangan ada pembagian pecahan, maka kita ubah operasi hitungnya menjadi dikali, lalu kita tukar pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Contoh, ada soal 1/4 dibagi 3/5. Maka kita ubah saja pembagiannya menjadi dikali. Nanti ditukar 3 menjadi penyebut, 5 menjadi pembilang. 1/4 dikali 5/3. Diubah, 3-nya menjadi di bawah, 5-nya menjadi di atas. Jelas? Contoh lain, 2/7 dibagi 9/10. Kita ubah menjadi dikali. 2/7 dikali 10/9. Paham? Yang depannya tidak perlu kita balik. Paham? Sekarang ini persoalannya. 48/10 tetap 48/10. Maka diubah menjadi perkalian dan ditukar. 25 menjadi pembilang, 24 menjadi penyebut. Paham? Dikalikan 5/3. Jika sudah perkalian, baru boleh kita gunakan sistem pencoretan. Yang mana saja bebas. 48 dengan 24 bisa, 5 dengan 10, 25 dengan 10 juga bisa, atau 48 barangkali bisa juga dengan 3. Oke, kita mulai yang dari yang mudah dulu ya, nak. Kita bagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh dengan bilangan yang berbeda. Yang mana yang enak? 10 dengan 25 boleh? Oke, sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5, 5. 25 dibagi 5, 5. Maaf, ini 10 dibagi 5, 2, bukan 5. Kemudian, yang mana lagi? 48 bisa dengan 2, bisa juga dengan 24. Dibagi 2 saja biar habis. 2 dibagi 2, 1. 48 dibagi 2, 24. Paham? 24 dengan 24 nih bisa. 24 dibagi 24, 1. 24 dibagi 24, 1. Lalu ada lagi 5 dengan 5, boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia sama-sama pembilang, bukan pembilang dan penyebut. Jelas? Sisa 1, 5, dan 5 pembilang. Penyebutnya sisa 1, 1, dan 3. Masih adakah yang bisa kita coret lagi? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, mari kita jumlahkan. Kita kali semua pembilangnya, penyebutnya kita kalikan. Oke? 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. Per 1 kali 1, 1 kali 3, 3. 25/3 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Penyebutnya adalah 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 25? Kali 8/4. Sisanya 1. 8 kali 3, 24. Tambah 1, 25. Paham? Selesai. Sekarang kita ke nomor 3. 12% dikali 5/8 dibagi 0,15. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 12% menjadi 12/100 dikali 5/8 dibagi 0,15 berapa, nak? 15/100. 2 di belakang koma ya, berarti 100. Sekarang ini masih pembagian. Seperti tadi, kita kali, lalu kita tukar pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 12/100 dikali 5/8 dikali lagi 100/15 karena dia bertukar. Paham? Kalau sudah seperti ini, boleh kita gunakan sistem pencoretan. Yang mana? 15 bisa dengan 5, lalu 12 bisa dengan 8, 100 bisa dengan 100 langsung. 100 dibagi 100 habis, tinggal 1. 100 dibagi 100, 1. Paham? Dua angka itu dibagi dengan bilangan yang sama, bukan dengan bilangan yang berbeda. Pahami. 5 dengan 15 sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. 12 dengan 8 sama-sama dibagi 4.
12 dibagi 4, 3. 8 dibagi 4, 2. 3 dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, habis 1. Sudah tidak ada lagi. 1, 1, 1. 1 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya berapa, nak? 1 kali 1, 1 kali 1 lagi 1. 1 kali 2, 2 kali 1 lagi 2. Maka 1/2. Itulah hasilnya. Sekarang kita ke intinya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulan. Perhatikan contoh soal nomor 1. 2/5 ditambah 1/3/4 dibagi 0,2. Lihat, operasi hitungnya ada penjumlahan dan ada pembagian. Coba kita ingat lagi di materi operasi hitung campuran bilangan bulat. Saya pernah mengajarkan membuat tangga ini. Masih ingat? Tarung kiri kaba taku. Apa maksudnya? Kerjakan dulu apabila ada tanda kurung, atau yang paling kiri nanti kalau sama, perkalian atau pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang kedua dikerjakan adalah ketika ada perkalian atau pembagian. Dan yang paling terakhir, penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita terapkan di contoh soal nomor 1. Penjumlahan dengan pembagian. Lebih tinggi mana tingkatannya, nak? Pembagian. Maka pembagian dulu yang harus kita kerjakan. Kita buat tanda kurung. Paham? Ini saya hapus ya. Kita bukan mengingat. Ingat sekali lagi, matematika bukan ilmu hafalan. Kita kerjakan yang pembagian. Yang penjumlahnya kita abaikan dulu, tetap kita tulis. 2/5 ditambah buka kurung 1/3/4. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. Berarti 7/4 dibagi 0,2 sama juga dengan 2/10. Gunakan sistem pencoretan. Ingat, ini masih pembagian. Kita ubah menjadi perkalian dan kita tukar pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. 2/5 ditambah buka kurung 7/4 menjadi dikali 10/2. Paham? Jika sudah perkalian, boleh kita gunakan sistem pencoretan. Pembilang dan penyebut yang boleh kita coret atau kita sederhanakan. 10 dengan 2 bisa, atau 10 juga dengan 4 boleh. 10 dengan 2 dulu ya. Sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 2 dibagi 2, 1. 7, 5, 4. 7 dengan 4 tidak bisa, 5 dengan 4 tidak bisa. 7 dengan 1 udah selesai ya. Kita kalikan sekarang. 2/5 tetap ditambah hasilnya. 7 dikali 5, 35. 4 dikali 1, 4. Berarti 35/4. Jika sudah seperti ini, ingat, baru kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 5 dan 4. Kita cari 5 dan 4. Dibagi 2. Ini tetap 5, tidak bisa. 4 bagi 2, 2. Dibagi 2 lagi. Ini tetap 5. Yang ini 1. Lalu dibagi 5. 1 dan 1. 2 kali 2. 4. 4 dikali 5, 20. Berarti penyebutnya sama, 20. Kita kembali lagi. 5 kali berapa yang hasilnya 20? Kali 4. 2 dikali 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Dikali 5. 35 pun dikali 5. 2 dikali 4, 8. Tambah 35 kali 5. 5 kali 5, 25. Simpen angka 2. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2, 17. Berarti 175. 8 ditambah 175. 8 tambah 5, 13. Simpan 1. 1 tambah 7, 8. Angka 1 di depannya. 183/20. Oke. Jika sudah seperti ini, mari kita ubah menjadi pecahan campuran. 20 dikali berapa yang hasilnya mendekati 183, nak? Ke 180 saja. Atau 2 kali berapa yang hasilnya 18 kali 9. 9 dikali 20 itu kan 180. Untuk ke 183 kita butuh 3 angka. Berarti
3. 9, 3 per 20. Kita cocokkan kembali. 9 kali 20, 180. Tambah 3, 183. Benar, per 20. Selesai. Sekarang kita ke contoh soal nomor 2. 16% dikali 4, 1 per 6 dikurang 1 per 2. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 16% berarti 16 per 100. Dikali 4 kali 6, 24 tambah 1, 25. Berarti per 6. Dikurang 1 per 2. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Jelas menggunakan sistem pencoretan. Tidak perlu diubah atau ditukar karena ini sudah perkalian, bukan pembagian. Maka ini kita beri kurung, kita menggunakan sistem pencoretan. Yang mana? 16 bisa dengan 6 sama-sama dibagi 2, 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25. 16 dibagi 2, 8, 6 dibagi 2, 3. 25 dengan 100 sama-sama dibagi 25, 25 dibagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4. Lalu 4 dengan 8 bisa? Bisa, sama-sama dibagi 4, 8 dibagi 4, 2, 4 dibagi 2, 4 dibagi 4, 1. 2 kali 1, 1 kali 3 penyebutnya. Sudah tidak bisa lagi. Mari kita jumlahkan. 2 dikali 1, 2. Per 1 kali 3, 3. Kita kurangi sekarang 1 per 2. Setelah ini, samakan penyebutnya antara 3 dan 2. Bagaimana? Kita cari KPK-nya 3 dan 2. Ini kan sudah bilangan prima. Langsung saja. Berarti KPK-nya tinggal kita kalikan. 6. Paham? Penyebutnya adalah 6. 3 kali berapa yang hasilnya 6? Kali 2. Berarti 2 juga harus dikali 2. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Kali 3. Maka 1 juga kita kalikan 3. 2 dikali 2, 4. Dikurang 1 kali 3, 3. Jelas? Kita kurangi sekarang. 4 dikurangi 3, 1 per 6. Maka hasilnya sudah selesai, 1 per 6. Tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Terakhir kita ke contoh soal nomor 3. Perhatikan. 62 per 5 dikurang 45% dibagi 8,1. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 6 dikali 5, 30. Ditambah 2, 32 per 5. Dikurang 45 per 100. Lalu dibagi 8,1 itu 81 per 10. Yang mana dulu kita kerjakan? Tepat, pembagian. Ingat, tarung kiri kaba tapu. Pembagian kita beri tanda kurung. Karena ini pembagian, harus kita ubah menjadi perkalian dan kita ubah atau kita tukar pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. 32 per 5 dikurang 45 per 100 dikali 10 per 81. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita gunakan sistem pencoretan. Pembilang dengan penyebutnya kita sederhanakan. Boleh yang mana saja, asalkan tidak pembilang dengan pembilang dan penyebut dan penyebut. 45 dengan 81 bisa, 10 dengan 100 bisa, 45 dengan 100 juga sama-sama dibagi 5 bisa ya. Yang mana saja yang membuat kamu nyaman. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. 45 dengan 10 boleh sama-sama dibagi 5. Ini 9. 10 dibagi 5, 2. 9 dengan 81 bisa ya. Sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. 81 dibagi 9, 9. 1 dikali 1 pembilangnya, 2 dikali 9 penyebutnya. Sudah tidak ada lagi. Sekarang kita lanjut. 32 per 5 dikurang 1 kali 1, 1. 2 dikali 9, 18. Penyebutnya 5 dan 18. Berarti kita cari KPK-nya dari berapa? 5 dan 18. 5 dan 18 sama-sama dibagi 2 dulu.
Ini 18 dibagi 2, 9. Ini tidak bisa tetap 5. Dibagi 3 ya. Ini tetap 5, yang ini 3. Lalu dibagi 3 lagi, ini habis 1, yang ini tetap 5. Dan terakhir dibagi 5, 1, ini 1. Kita langsung hasilnya. 2 kali 3, 6. 3 dikali 5, 15. 6 dikali 15, 6 dikali 5, 30, simpan 3. 6 kali 1, 6, tambah 3, 9. Berarti penyebutnya adalah 90. 90, kita balik lagi ke angka sebelumnya. 5 kali berapa yang hasilnya 90? 18. Lalu 32 juga dikalikan 18. 18 kali berapa yang hasilnya 90? Dikali 5. Maka 1 juga dikalikan 5. Paham nak? 32 dikali 18 sekarang. Kita hitung. 32 dikalikan 18. 3 kali 2, 16, simpan 1. 3 kali 8, 24, tambah 1, 25. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Sekarang kita tambah 6, kemudian 7, yang ini 5. Berarti 576 dikurang 1 dikali 5, ya tetap 5. Sudah, ujungnya saja kita kurang. 6 dikurangi 5, 1. Berarti 571 per 90. Jika seperti ini, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 90 penyebutnya, berarti 90 dikali berapa yang hasilnya mendekati 571. Mudahnya seperti ini nak. Nolnya kita hilangkan dulu. Lalu ini bilangannya di belakang juga kita hilangkan 1. Sama-sama 1 kita hilangkan. Ini menjadi 9 dan yang atasnya menjadi 57. 9 dikali berapa yang hasilnya mendekati 57? Dikali 6. Berapa 9 dikali 6? 54. Berarti 9 kali 6. Sekarang kita kalikan. Berapa 9 dikali 6? 540. Kurangnya ke 571. Ya tinggal kita kurangi. 571 dikurangi 540. Ini 1, 7 kurang 4, 3. Berarti hasilnya adalah 631 per 90. Jika kalian masih ragu, kita coba lagi. Selalu kita balik lagi ke bilangan pecahan biasa supaya yakin. 6 kali 90, 540. Tambahkan 31. 540 tambah 31. 0 tambah 1, 1. 4 tambah 3, 7. Turun 5. Betul? 571. Berarti hasilnya adalah 631 per 90. Paham nak? Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian rasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Berbagi ilmu itu adalah pahala. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.